Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Veronica Hulbun. Di sini saya akan membahas tentang pengertian zakat. Zakat secara etimologi yaitu berkah, bersih, berkembang dan baik. Sedangkan secara istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan Islam. Selain zakat fitrah juga ada zakat mal, yaitu zakat yang didapatkan dari penghasilan seperti zakat peternakan, zakat buah-buahan, zakat laut dan lainnya. Di sini juga ada beberapa zakat memiliki perhitungannya sendiri-sendiri, yaitu ada zakat uang simpanan, zakat emas dan perak, zakat profesi, dan zakat an'am. Di sini juga saya akan menjelaskan peran negara dalam zakat, yaitu di negara-negara yang menjadikan agama Islam sebagai landasan konstitusi negara, pelaksanaan zakat adalah suatu kewajiban. Ada pelaksanaan dari negara kepada warga negara untuk selalu membayar zakat, dan terdapat sanksi atas kelalaian pembayaran zakat. Di negara-negara ini, zakat dimasukkan dalam sistem keuangan negara, bahkan bisa dikatakan sebagai pajak wajib umat Islam karena negara tersebut tidak membebankan pajak kepada pemeluk agama Islam kecuali zakat. Negara Indonesia bukanlah negara agama atau negara Islam, di mana syariat agama Islam dijadikan sebagai landasan konstitusi negara, melainkan negara demokrasi yang menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan presentasi selanjutnya tentang manfaat dari segi agama tentang membayar zakat, yaitu ada 12. Yang pertama, menyempurnakan iman. Yang dimaksud dengan menyempurnakan iman adalah berzakat kepada mereka yang membutuhkan, merupakan salah satu pilar agama Islam. Dan yang kedua, bukti keimanan dan ketaatan. Manusia membutuhkan dan mencintai uang sebagai sesuatu yang bisa dimiliki. Yang ketiga yaitu membersihkan hati dan diri. Yang dimaksud membersihkan hati dan diri yaitu dengan membayar zakat, muslim telah masuk ke dalam kelompok orang yang dermawan dan memisahkan diri dari kelompok orang-orang yang kikir. Yang keempat yaitu menenangkan hati. Yang dimaksud dengan menenangkan hati yaitu berzakat melatih umat muslim untuk ikhlas, untuk bersifat ikhlas. Yang kelima yaitu mencapai keimanan yang sempurna. Dalam kaitannya dengan zakat, tanpa disadari kamu juga menyempurnakan iman dengan tidak hanya mementingkan dirimu sendiri saja, melainkan juga orang-orang lain yang membutuhkan. Yang keenam yaitu tiket ke surga. Muslim pasti percaya akan adanya surga dan berusaha untuk masuk ke surga di akhir hidupnya nanti. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, pelindung di hari akhir. Yang dimaksud dari pelindung di hari akhir yaitu pada saat hari kiamat, Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Yang selanjutnya yaitu yang ke-8, mempelajari agama lebih dalam. Yang ke-9, membawa kebajikan. Yang ke-10, meninggal dengan tenang. Yang ke-11, membentengi diri dari bencana. Yang ke-12 yaitu menghapus dosa. Yang dimaksud dengan menghapus dosa yaitu berbuat kebaikan dapat menambah pahala dan mengurangi dosa kita atau bahkan menghapusnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian kemiskinan. Pengertian kemiskinan menurut Robert pada tahun 1984 mengemukakan pandangannya terhadap kemiskinan khususnya di pedesaan. Kemiskinan adalah klaster dari berbagai kondisi kurang menguntungkan yang saling
berkaitan satu dengan yang lain dan menyebabkan seseorang terperangkap serta sulit keluar dari kondisi kemiskinan. Kondisi yang kurangnya menguntungkan meliputi kelemahan fisik, kerentanan terhadap guncangan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan. Kemiskinan adalah Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi untuk mengatasi kemiskinan. Upaya untuk mengatasi kemiskinan merupakan suatu pendekatan untuk pemecahan masalah. Upaya untuk mengatasi kemiskinan ini merupakan strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan juga masyarakat yang mengalami kemiskinan ini terentas dan mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Adapun beberapa cara untuk mengatasi kemiskinan, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas keimanan dan juga ketakwaan. Dengan landasan meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan ini, maka kita akan memperoleh keberkahan dan juga rahmat. Yang kedua, yaitu melakukan pemerataan akan sumber daya dan juga hasil-hasil pembangunan kepada seluruh masyarakat. Hal ini dikarenakan karena adanya pendapat bahwa ketimpangan ini disebabkan oleh rasio harga yang tidak sesuai dengan sasaran pemerataan. Jadi, kita harus melakukan pemerataan akan sumber daya alam yang kita peroleh. Yang ketiga, yaitu meningkatkan pendayagunaan lembaga sosial. Jadi, lembaga sosial ini sangat penting untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dan juga, dengan keberadaan lembaga sosial ini, seperti halnya lembaga zakat, ini menjadi solusi alternatif guna mengatasi kemiskinan. Keberadaan lembaga sosial tersebut diharapkan mampu menanggulangi persaudaraan dan juga silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat saling membantu untuk mengatasi masalah kemiskinan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan. Kemiskinan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang terutama yaitu faktor kekayaan dan juga faktor kekuasaan, pertumbuhan dan juga tekanan penduduk yang tidak terkendali atas sumber daya alam yang ada. Adapun beberapa faktor penyebab kemiskinan sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor kondisi alam dan juga lingkungan. Seperti meningkatnya kerusakan yang ada di lingkungan, distribusi sumber daya alam yang tidak wajar, dan juga bencana alam yang sering terjadi di negara kita. Yang kedua yaitu faktor penduduk. Ini ditandai dengan tingginya pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, sehingga akan menekan sumber daya alam dan juga adanya imigrasi penduduk. Yang ketiga yaitu faktor eksploitasi yang tidak seimbang di berbagai negara. Biasanya ini eksploitasi terhadap sumber-sumber daya alam yang tidak seimbang, karena kadang sumber-sumber daya alam ini banyak sekali yang dimanfaatkan secara besar-besaran dan tidak memperhatikan akan akibat yang dihasilkan. Yang keempat yaitu faktor kelembagaan dan struktural, seperti adanya kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan cenderung menghasilkan hanya untuk meningkatkan daerah-daerah yang besar dan juga mengabaikan daerah-daerah pedesaan. Yang kelima yaitu faktor teknologi. Faktor teknologi ini yang paling besar pengaruhnya terhadap kemiskinan, karena dengan adanya teknologi ini akan mendorong dan juga meningkatkan produktivitas masyarakat. Tetapi bila masyarakat tidak dapat menggunakannya dengan bijak, maka ini malah akan dapat mengakibatkan kemiskinan semakin tinggi di negara kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang indikator kemiskinan. Yang pertama yaitu tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan atau Head Count Index atau HCI adalah presentasi penduduk dengan pengeluaran per kapita kurang dari garis kemiskinan. Masyarakat dapat dikatakan miskin apabila dia berada di bawah garis kemiskinan. Dan yang kedua yaitu dengan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada suatu periode tertentu, penduduk miskin ini dapat dihitung setiap 6 bulan sekali. Yang selanjutnya yaitu tentang kesenjangan kemiskinan. Indeks kesenjangan kemiskinan yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
Hal ini digunakan untuk menentukan biaya mengentaskan kemiskinan, dapat membuat target transfer yang sempurna terhadap masyarakat miskin dengan asumsi perfect targeting tanpa kebocoran dan juga hambatan program. Yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah keparahan kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan ini memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara produk penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka akan semakin tinggi pula nilai ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Yang selanjutnya yaitu yang kelima adalah angka inflasi. Inflasi ini merupakan indikator pendahulu yang berdasarkan pada pengaruh inflasi tersebut terhadap angka kemiskinan. Jika inflasi tinggi dan juga pendapatan masyarakat ini akan tidak mengalami perubahan, maka akan semakin banyak masyarakat miskin karena kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi. Selanjutnya yang keenam yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan juga maka akan membuat semakin tinggi pula orang-orang itu jauh dari kemiskinan. Tetapi pertumbuhan ekonomi ini biasanya digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dalam suatu periode tertentu dengan data PDB atau baik ini dari atas dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstan. Yang selanjutnya yang ke-7 yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jumlah tertentu. Ini di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara zakat dan juga kemiskinan. Eksistensi zakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin menjadi sangat penting dalam Islam. Membayar zakat adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat atau muzaki, dan juga mereka berkewajiban untuk zakat kepada orang-orang yang membutuhkan atau mustahik. Sehingga terdapat aliran pendapatan dari kelompok masyarakat yang hidup di luar kemiskinan sebagai penerima. Zakat merupakan hak bagi kelompok miskin sebagai salah satu kelompok mustahik zakat. Pemberian dana ini diharapkan mampu memperbaiki taraf hidup mereka. Adapun dampak zakat terhadap penurunan tingkat kemiskinan telah dibuktikan oleh sejumlah peneliti. Dengan adanya zakat ini, masyarakat bisa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga masyarakat miskin ini dapat dikurangi. Dan juga kedua hubungan ini harus berjalan secara serentak dan simultan. Zakat bagi orang Islam adalah untuk melaksanakan tugas ekonomi dan juga moral. Dalam bidang ekonomi, zakat menghindarkan pada penumpukan kekayaan. Dalam bidang sosial, zakat adalah pelaksana tanggung jawab untuk orang kaya untuk mengurangi kemiskinan. Sedangkan dalam bidang moral, zakat menunaikan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang agar kekayaan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya perhatian Islam kepada fakir miskin sehingga mereka mendapatkan prioritas pertama dalam pembagian zakat. Jadi, hubungan antara zakat dan juga kemiskinan ini memang sangat besar ya teman-teman, karena dengan kita mengeluarkan zakat maka kita dapat membantu orang lain yang merasakan kesusahan. Misal kita memberikan zakat kepada orang miskin, maka dengan zakat yang telah kita berikan, orang miskin tersebut dapat menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dengan itu maka akan terkurangi beban mereka. Jadi uang yang mereka dapatkan bisa mereka gunakan untuk simpanan ke depannya. Mungkin itu yang dapat dijelaskan oleh kelompok saya. Dari kelompok 9 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.